Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube yang selalu membuka fakta dan opini dari sisi yang berbeda. Nah, kali ini kita akan mengungkap sebuah sejarah yang hampir terlupakan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di jantung ibu kota, yaitu Kota Kupang. Kira-kira sejarah apa yang akan kita bahas? Nah, sejarah yang satu ini kerap memiliki nilai luhur untuk dikenang, sebab menjadi saksi untuk sebuah peristiwa yang bersejarah. Nah, sejarahlah yang akan bercerita tentang indah dan buruknya masa lampau. Namun sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe di pojok kanan video ini. Subscribe adalah bentuk dukungan Anda untuk channel ini, agar makin berkembang dan terus memberikan video menarik bermanfaat untuk kalian. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Mari kita lanjut. Objek sejarah yang kita bahas ini terletak di Kampung Solor, Jalan Siliwangi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bila suatu saat Anda melintasi kawasan pasar malam di ujung kawasan pertokoan Jalan Siliwangi, ada sebuah bangunan tua berdiri kokoh beratap genteng yang nampak lapuk termakan usia. Orang Kupang menyebutnya Minerva. Sepintas tidak ada yang spesial dari gedung ini. Dindingnya penuh coretan, keropos, dan nampak tak terawat. Namun tahukah Anda jika banyak sumber menyebutkan bahwa rumah tua yang bernama Minerva itu adalah buah tangan karya Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, tapi kok tidak dirawat? Banyak masyarakat Kota Kupang yang hampir tidak tahu. Kami pernah mengangkat ini pada tahun 2018 dalam sebuah media sosial di grup orang Kupang, dan benar saja, banyak orang Kupang yang tidak tahu. Orang-orang Kupang hanya ingat kalau gedung tua tersebut adalah sebuah pabrik es milik pengusaha kaya bernama Kong Seong pada tahun 1930-an. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa sampai Soekarno bisa merancang gedung tersebut? Bukankah Soekarno diasingkan di Ende? Mengapa harus Kong Seong yang gedungnya didesain oleh Soekarno? Anak dari Alphonse Nisnoni, Raja Kupang ketiga, yaitu Leopold Nicholas Nisnoni, pernah mengatakan dalam media massa bahwa karya tangan Bung Karno di Kota Kupang adalah bangunan pabrik es Minerva. Ia menambahkan bahwa arsitektur gedung pabrik itu digambar oleh Bung Karno saat berada di tempat pengasingannya di Ende. Bung Karno kala itu menjalani masa pengasingannya di kota Ende Flores pada tahun 1934 sampai 1938. Di kota Ende, Presiden pertama Indonesia itu dekat sekali dan bersahabat dengan banyak orang, termasuk orang-orang Cina, sebab mereka selalu membantunya dalam berbagai hal di Ende. Salah satu orang Cina yang dekat dengan Bung Karno adalah Kong Seo, atau yang bernama lengkap Chiong Koen Siong. Dia adalah salah satu orang Cina yang sangat bersahabat karib dengan Bung Karno. Dari perkenalan dan persahabatan itulah, maka Kong Seo mengetahui bahwa Bung Karno adalah seorang arsitek handal. Maka dengan segala hormat, Kong Seo meminta bantuan pada Bung Karno untuk mendesain sebuah bangunan miliknya, yang bangunan itu tak lain adalah Minerva. Siapa itu Kong Seo sebenarnya? Dalam buku The Making of Middle Indonesia, karya Gary Van Klinken, di sana dia menyatakan bahwa Kong Seo adalah pengusaha Cina di Kota Kupang kala itu yang memiliki bioskop dan beberapa tempat besar lainnya. Bioskop itu disebut Sanli. Namun seiring berkembangnya waktu, bioskop Sanli berganti nama menjadi Bioskop Raya. Dia adalah termasuk orang Cina yang sukses karena memiliki gedung untuk teater, dansa, pertemuan politik, dan lain-lain. Tentunya dia sangat kaya melintir pada dekade itu. Tidak diketahui kapan bangunan ini dibuat, tetapi bangunan ini sudah tertera dalam peta tahun 1943. Pada tahun 1937, bangunan ini difungsikan sebagai pusat pembangkit listrik di Kota Kupang. Beberapa saksi menyebutkan ada tulisan 1937 di dalam gedung Minerva yang bertuliskan bahasa Cina. Banyak yang menduga ini adalah tahun dijadikannya gedung ini sebagai pembangkit listrik. Pada pintu gedung tertulis dalam bahasa Belanda, Minerva Each Fabrik. Namun di kemudian hari, pintu utama dipindahkan ke sebelah timur dengan tulisan berbahasa Indonesia, Pabrik Es Minerva, seperti yang kalian lihat di video ini. Bangunan Minerva ini berbentuk simetris dengan bentuk 4 persegi, mendapat pengaruh gaya Art Deco.
Kong Seo adalah pecinta interior bergaya Art Deco. Kesan Art Deco tampak sangat kuat, yaitu dalam permainan garis dan juga bidang pada bagian atas bangunan tersebut. Salah satu bangunan yang merupakan karya dari Bung Karno adalah Grand Hotel Premier yang berada di Bandung. Hotel ini didesain ulang oleh Walt Schumacher dan muridnya Bung Karno pada tahun 1929. Kong Seo secara kebetulan telah mendapatkan seorang insinyur yang memiliki selera arsitektur Art Deco yang sama untuk mendesain gedung-gedungnya. Tentunya Bung Karno tidak menolak untuk membantu Kong Seo, hitung-hitung mengisi waktu kosong dalam pengasingannya di Ende. Oleh karena itulah ia meminta Bung Karno untuk mendesain Minerva dan teaternya. Bisa kita temukan tidak jauh dari bangunan pabrik es Minerva. Terdapat juga sebuah bangunan berlanggam Art Deco yang kini oleh PT Sulung Budi dimanfaatkan untuk menjual oli dan ban merek Goodyear. Bangunan segi empat dengan aksen sebuah menara pada bagian depan ini diperkirakan dibangun menjelang pertengahan abad ke-20 yang dirancang sendiri oleh Insinyur Soekarno. Bung Karno juga datang ke Kupang pada tahun 1950. Kala itu salah seorang raja yang menerima Bung Karno adalah Raja Kupang III, yaitu Alphonse Nisnoni beserta Raja Timur lainnya. Bung Karno datang ke Kupang pasca penetapan NIK. Selama beberapa hari di Kupang, Bung Karno mengunjungi sejumlah tempat, misalnya Tugu Ham, termasuk kantor residen, menikmati malam ramah tamah di kantor residen yang sekarang adalah kantor Bupati Lama di Jalan Soekarno, Kota Kupang. Kita bisa menemukan nilai dalam kisah berdirinya gedung Minerva ini. Ada nilai tolong-menolong antara Bung Karno dan Kong Seo. Namun Minerva, saksi bisu nilai tolong-menolong karya Bung Karno tersebut, kini tergerus zaman dan terancam musnah. Kini Minerva sudah lapuk dimakan usia, tidak terawat, terkelupas dan terkesan angker di malam hari. Yang lebih miris, banyak generasi muda yang tidak tahu sejarah indah gedung-gedung ini. Bangunan tua Minerva mungkin sudah lelah bercerita, sebab tak ada yang mau mendengar ceritanya. Sebuah kisah klasik persahabatan Soekarno dengan orang-orang Kupang di tanah NTT tercinta ini. Hampir semua wilayah kota Kupang memiliki situs sejarah, seperti gedung peninggalan Portugis dan Belanda, gua Jepang, benteng dan monumen. Salah satunya adalah kawasan Kota Lama di mana pabrik Minerva dan gedung bersejarah lainnya adalah kawasan yang harusnya menjadi kawasan populer seperti Kota Tua Jakarta. Kawasan Kota Lama penuh dengan sejarah. Seperti kita tahu, Kota Lama adalah jalur masuk Pulau Timur yang ramai dikunjungi oleh para pedagang pada abad ke-15 untuk berdagang dan membeli cendana. Bahkan ada dua kekuasaan asing yang bersaing dalam perdagangan cendana, yaitu Portugis dan Belanda atau VOC. Kini banyak bangunan bersejarah peninggalan-peninggalan itu yang tidak terawat. Beberapa di antaranya malah sudah rata dengan tanah. Ditambah lagi dengan status kepemilikan lahan dan gedung yang tidak jelas. Bangunan-bangunan bersejarah yang bermasalah ini semoga suatu saat bisa diakui sebagai benda cagar budaya. Apresiasi kami berikan kepada Skolmus yang pada Oktober 2020 lalu sudah menggunakan Minerva sebagai tempat pameran arsip sejarah, sebab banyak yang belum menyadari betapa pentingnya nilai sejarah yang melekat pada setiap warisan atau pusaka yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Aksi coret-coret gedung adalah salah satu bukti ketidaksadaran untuk mencintai sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ayo like, komen, dan share video ini ke teman-teman terdekatmu jika video ini memberikan manfaat untuk kamu dan generasi penerus. Terima kasih, salam.